Selamat pagi Bapak Ibu dan sekalian dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita mulai. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.
Renungan kita pada minggu pagi ini saya ambil dari surat Yudas atau Yehuda pasal 1 ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudara yang kukasihi, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, kita berada di dunia yang di dalamnya juga iblis sangat gencar memerangi kita. Ingat, sebagai anak-anak Tuhan yang masih berada di dunia ini, kita hidup dalam perjuangan, dan perjuangan kita bukan melawan manusia, tetapi melawan kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam Efesus pasal 12 hal itu disebutkan, dan iblis sangat aktif. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Dia mencari siapa yang lengah, yang dapat ditangkap. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, kita juga menghadapi nabi-nabi palsu, Kristus palsu akan muncul yang terus menyebarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang mengolok atau para pengolok. Kita berhadapan dengan roh-roh pemecah belah di antara kita satu dengan yang lain, dan orang-orang yang menghancurkan iman kekristenan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, supaya kita tetap dapat bertahan dan berdiri di atas dasar iman yang teguh, kita harus membangun diri kita sendiri menjadi benteng yang kuat dan tidak dapat ditembus oleh musuh kita. Firman Tuhan tadi dikatakan, akan tetapi saudaraku, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Membangun diri kita sendiri dapat kita lakukan dengan jalan satu, memiliki iman yang paling kudus. Apa yang dimaksud dengan iman yang kudus? Memiliki iman yang paling suci, paling kudus. Artinya memiliki iman yang telah teruji mutunya, yang tidak terkontaminasi oleh kehidupan dosa. Kita benar-benar mempertahankan kekudusan iman kita oleh kebimbangan maupun kekhawatiran. Nah, itulah yang menjadikan iman kita hancur. Nah, jangan kita dengan iman yang kita miliki ini, kita jangan sampai
hancur iman percaya kita. Ya. Kebimbangan dan kekhawatiran menggerogoti iman kita. Yang kedua, membangun kehidupan doa dalam tuntunan Roh Kudus. Seperti tadi bagian akhir daripada firman Tuhan mengatakan ayat 20, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Membangun kehidupan doa dalam tuntunan Roh Kudus. Ayat 20 tadi dikatakan, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Hal ini sudah sering saya ungkapkan. Kita harus hidup dekat dengan Tuhan karena Roh Kudus ada di dalam kita. Sering-seringlah kita berbicara. Dengan kata lain, berdoa dengan kata berbicara dengan Roh Kudus. Doa adalah nafas hidup daripada orang percaya. Dan doa yang dinaikkan dalam pimpinan Roh Kudus adalah doa yang benar. Doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa saja yang kita doakan berkenan di hadapan Tuhan. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Bagaimana maksudnya? Nah, setiap persoalan hidup yang kita hadapi, seperti tadi dikatakan bagian atas, ya, saya sudah katakan kita ini memiliki musuh iblis. Dia akan berhadapan kita dengan berbagai macam masalah. Nah, ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah, jangan kita tinggalkan Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, ajak dia berbicara. Membangun kehidupan doa dalam pimpinan Roh Kudus. Dengan kata lain, ketika kita menghadapi satu masalah dalam kehidupan kita, katakan kepada Roh Kudus, apa yang aku harus lakukan? Bukannya kita mencari jalan sendiri, bukannya kita ini berusaha untuk mencari jalan keluar atau solusi, tetapi kita bertanya, Roh Kudus, apa yang aku harus lakukan? Yang ketiga, hendaklah kita tetap setia tinggal di dalam kasih Tuhan. Kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Artinya kita harus hidup mentaati dan menurut segala perintah Tuhan. Ini akan menjamin keutuhan daripada iman kita. Karena ketika kita melakukan pelanggaran, kita terpisah hidup kita dari Tuhan. Kesempatan bagi iblis dia untuk menyerang kita dengan kata-kata doamu tidak didengar. Nah, untuk menjaga, membentengi hal seperti itu, tetaplah kita setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran. Hal yang keempat, yang terakhir, kuat ya di dalam pengharapan akan janji kehidupan kekal. Nah, kita kuat dalam pengharapan kita akan janji tentang kehidupan kekal yang akan datang. Hal ini akan membuat iman kita ya kepada Tuhan semakin mantap dan tidak mudah tergoda serta terpengaruh oleh ajaran-ajaran palsu dan segala bentuk godaan lainnya.
Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, pagi hari ini kita berhadapan dengan meja Roh Kudus. Pada malam tatkala Tuhan Yesus akan diserahkan, diambilnya roti dan dipecah-pecahkan sambil katanya, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Setiap kali kamu makan, kamu akan ingat sengsaraku di atas kayu salib. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Setelah makan, diambilnya cawan minuman sambil katanya, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi keampunan dosa. Setiap kali kamu minum, kamu akan ingat sengsaraku di atas kayu salib. Dan ketahuilah, mulai hari ini aku tidak akan lagi minum air anggur sampai kita semua berkumpul di dalam kerajaan Bapakku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur kepadamu karena kasih setiamu. Engkau mati bagi kami untuk mengembalikan kami, menguduskan kami dengan kuasa darah. Terima kasih Bapa. Berikan kami kekuatan untuk kami dapat membangun diri kami sendiri dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Bagaimana firman-Mu katakan, bukan oleh gagah dan bukan oleh kuat kami, tetapi oleh Roh-Mu semuanya akan jadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami rindu membawa pujian kami kepadamu. Kuduskan kami, layakan kami, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena
GKI Cangiran yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa syafaat, berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk jemaat GKI Cangiran, berdoa untuk anak-anak kita, berdoa untuk COVID-19, dan juga berdoa untuk keselamatan, kesehatan di hari ke depan. Mari kita berdoa. Bapa kami Yesus Kristus yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul dan saling menguatkan satu sama lain. Ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa Indonesia, kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat GKI Cangiran, Tuhan, yang saat ini jemaat kami dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah setiap penyakit mereka. Tuhan berikan kesembuhan untuk mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk anak-anak kami yang masih dalam bangku sekolah, Tuhan berikan hikmat supaya dapat belajar sekolah online dengan baik. Untuk seluruh masyarakat agar bersatu padu dalam mengikuti himbauan pemerintah dan tidak mudah terprovokasi oleh pemberitaan miring yang dapat memicu kekacauan. Untuk tenaga medis dan relawan yang terlibat langsung dalam penanganan pandemi COVID-19, akan mereka diberikan kekuatan dan kesehatan ekstra. Dan kami juga berdoa untuk keselamatan kesehatan di hari ke depan, agar Tuhan memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan selalu, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga dapat melakukan segala aktivitas keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu yang terus kami rasakan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian doa syafaat yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup bagian kita pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal mengawali hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya.
di